Halo Sobat Investing, terima kasih telah menonton video-video di channel ini. Kali ini kita akan melihat saham-saham mana yang memberikan dividen yang sangat besar setiap tahunnya. Bahkan dividen ini melebihi bunga deposito yang kita dapatkan di bank. Dividennya sangat gede, bisa 3 atau 4 kali bunga deposito. Nah, untuk cara mendapatkan dividen, kalian bisa lihat di video saya sebelumnya bahwa cara mendapatkan dividen saham itu tidak terlalu sulit. Yang penting kalian bisa nonton di video yang sebelum. Jadi di Instagram buku investasi listnya sudah ada dan saya bagi dua di postingannya. Jadi ini ada 6 saham dan nanti ada 5. Jadi ada sedikit acak ya, tidak berurut dividen yieldnya atau besaran persenan investasinya. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, 6 saham ini yang dividennya tinggi yaitu Pura Delta Lestari atau Demas kodenya. Dividen yieldnya 17,95%. Ini datanya diolah dari Stockbit dan RTI tanggal 5 Maret 2021. Jadi dividennya ini akan sering berubah teman-teman, karena memang perubahan harga saham juga mempengaruhi dividen yield yang kita terima, dan juga kebijakan manajemen perusahaan yang mana akan memberikan dividen selalu berubah juga. Jadi Pura Delta Lestari ini adalah perusahaan grup Sinarmas yang bergerak di kawasan industri dan pembangunan kawasan industri ya, khususnya di Cikarang. Oke, next ada Bukit Asam PTBA, dividen yieldnya 12,18%. Bayangin ya, gede ya perusahaan batubara. Perusahaan batubara dividen yieldnya gede, for your information, karena memang perusahaan batubara laporan keuangannya tergantung dengan kinerja harga batubara, maksudnya harga komoditas. Jadi kalau harga batubara lagi bagus, laporan keuangan dan keuntungan perusahaan batubara biasanya akan bagus juga. Dan sebaliknya, jika harga batubara turun, maka perusahaan batubara juga sering menderita kerugian. Jadi demi mengamankan investor sehingga tetap mendapatkan duit, inilah mungkin yang mendasari dividen yield perusahaan-perusahaan batubara biasanya lebih besar daripada perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, oke, selanjutnya ada ITMG, Indo Tambang Raya Mega. Ya, dividennya lumayan gede, 10,41%. Ya, ini juga perusahaan bagus, perusahaan lama, dan sahamnya dimiliki mayoritas oleh Banpu Minerals di Singapura. Oke ya, lanjut ada Adaro Energi, dividennya 9. Ya, Adaro juga besar ya dividennya lah. Dan Adaro juga sekarang bertransformasi menjadi banyak membangun pembangkit listrik dan industri air, water ya. Ya, Adaro juga merupakan perusahaan yang dibangun oleh banyak mantan eksekutif Astra ya. Jika kalian tahu, ada Pak TP Rahmat, ada Bu Arini yang merupakan orang wanita terkaya di Arini Subianto, ada wanita terkaya di Indonesia. Nah, dan ada Pak Garibaldi Thohir. Tahu tentunya ya, Pak Garibaldi Thohir adalah kakak kandung Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Lanjut ada HM Sampurna, HMSP, perusahaan rokok yang sahamnya sekarang dimiliki mayoritas oleh Philip Morris, perusahaan rokok Amerika. Dividennya 8,21%, lumayan ya. Nah, kalau
HMSP mungkin tahun 2021 ini untuk tahun buku 2020 mungkin dividennya lebih kecil ya, karena memang pandemi membuat terbatas pengeluaran masyarakat untuk membeli rokok sedikit berkurang, dan juga bea cukai yang naik kan sedikit banyak mempengaruhi kinerja perusahaan Sampurna ya. Oke, next ada Bank BUMN, Bank Mandiri yang terus bertransformasi semakin baik. Dividen yieldnya 5,46%, bayangin ya. Dividen yieldnya 5,46%. Kalau kita buka deposito di Bank Mandiri ya mungkin berapa ya? Coba komen di bawah. Saya juga nggak tahu karena saya juga nggak punya deposito. Nah, 5,46%. Jadi teman-teman bisa pilih yang mana yang bagus. Oke. Nah ini yang selanjutnya, ini yang lumayan tinggi ya. Seharusnya ini yang part 1, tapi ya karena sudah dibuat kontennya ya nggak apa-apa ya. Lanjut, ada Hexindo Adi Perkasa. Hexindo ini perusahaan alat berat yang menjual alat berat seperti United Tractors. Ya, dividen yieldnya gede ya, 15,60%. Wow. Kalau deposito 3% berarti 5 kali lipat dari deposito. Oke, yang selanjutnya ada Adira Dinamika Multifinance. Mungkin ini teman-teman tahu jika sering kredit motor atau mobil. Ya, ini Adira perusahaan multifinance yang lumayan kuat ya. Dividen yieldnya 12,63%. Wow, luar biasa. Yang selanjutnya ada Surya Pertiwi atau SPTO, dividen yieldnya 12,3. Ya, ini adalah perusahaan sanitary. Kalau teman-teman tahu menggunakan produk misalnya di toilet ada merek Toto, ya ini salah satu pemegang sahamnya ya. Toto juga ada di bursa kodenya, tapi SPTO juga ada sebagai distributor Toto. Ada wastafel dan lain-lain ya. Oke, selanjutnya ada Multipolar Teknologi. Ini perusahaan teknologi bergerak di bidangnya untuk manajemen teknologi, konsultasi teknologi dan lain-lain. Dividen yieldnya 11,10%. Selanjutnya ada perusahaan bir Delta Jakarta DLTA. Dividen yieldnya 10,26%. DLTA merupakan pemegang merek bir untuk Carlsberg, Scott, Anchor. Artinya penjualan San Miguel dan lain-lain. Jadi penjualan bir di Indonesia distributornya ini ya, Anchor. Dan perlu kalian ketahui bahwa pemerintah DKI Jakarta lumayan memegang saham Delta Jakarta lumayan banyak ya. Nah, itu sekarang jadi kontroversi karena DPRD DKI Jakarta memberikan saran agar menjual, Pak Anies Baswedan harus menjual saham Delta. Kita tak tahu apa, saya juga nggak terlalu berminat di membicarakan politik. Saya hanya melihat dari sisi saham saja. Dividen yieldnya 10,26%. Dan kalau kalian tanya ini perusahaan yang syariah bukan, tentunya bukan. Oke. HMSP juga bukan syariah, dan perbankan konvensional juga bukan syariah. Nah, jadi yang mana nih saham pilihan kamu? Kalau misalnya tidak ada di list ini, boleh kalian komen di kolom komentar. Nah, jika kalian suka dengan video ini, boleh like, share, dan subscribe video ini, dan beritahu ke teman kamu bahwa investasi saham itu sangat enak. Kita bisa dapat dividen, kita bisa dapat capital gain, perusahaan yang kita beli perusahaan bagus yang terus bertumbuh. Nah, jadi kalian nggak ragu lagi untuk berinvestasi. Ingat, investasi untuk jangka panjang dan masa depan yang lebih baik. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih dan salam investasi.